Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Disaputro dengan NIM 0452222959. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas dua basis data, di mana terdapat kasus pada rumah sakit, pada sebuah rumah sakit, dan kita disuruh untuk memasukkan data-data tersebut ke dalam database menggunakan MySQL. Saya menggunakan lokal PHP MyAdmin dalam membuat database rumah sakit ini. Pertama-tama saya mengaktifkan MySQL dan Apache terlebih dahulu pada aplikasi Exam. Dan kemudian saya memasukkan link localhost myphpadmin yang linknya terdapat pada modul 6 basis data UT. Dan kemudian kita langsung saja buat nama database-nya. Kita beri nama tugas 2 basis data rumah sakit. Kemudian kita akan membuat tabel. Yang pertama adalah tabel administrator. Tabel administrator memiliki ID admin, waktu jaga, dan nama admin. Berarti memiliki 3 kolom. Yang merupakan primary key dari tabel administrator adalah ID admin. Ini kita simpan. Kemudian kita buat tabel berikutnya, yaitu tabel dokter. Mana tabel dokter memiliki nama dokter, ID dokter, nama dokter, nomor HP, waktu kerja, spesialis, serta tanggal lahir. Berarti terdapat 7 kolom. Mana yang merupakan primary key dari tabel dokter adalah ID dokter. Kemudian kita simpan. Kemudian kita buat tabel berikutnya, yaitu saya akan membuat dokter admin terlebih dahulu yang memiliki ID data, ID admin, ID dokter. Yang berarti ada 3 tabel.
Yang merupakan primary key dari tabel dokter admin adalah ID data. Kemudian kita simpan. Kemudian kita buat tabel berikutnya, yaitu kita buat tabel pasien dokter, di mana terdapat ID dokter, ID pasien, resep, dan waktu periksa, yang berarti memiliki 5 tabel. Yang merupakan primary key dari tabel pasien dokter adalah ID. Kemudian kita simpan. Kemudian kita buat tabel berikutnya. Itu saya akan membuat tabel daftar yang memiliki ID daftar, ID admin, dan ID pasien. Berarti memiliki tiga kolom. Yang merupakan primary key dari dari tabel daftar adalah ID daftar. Kemudian kita simpan, dan kemudian kita buat tabel terakhir, yaitu tabel pasien yang terdapat alamat pasien, ID pasien, nama pasien, serta jenis kelamin, yang berarti terdapat 4 kolom. Yang merupakan primary key dari tabel pasien adalah ID pasien. Selanjutnya, setelah kita membuat tabel tersebut, maka kita harus menetapkan kunci key yang terdapat pada masing-masing tabel. Yang pertama ada pada tabel pasien. Maaf, yang pertama ada pada
dokter admin, mana kunci key-nya adalah ID dokter dan ID admin. Dan kemudian ada pada tabel daftar, yang mana kunci key-nya adalah ID pasien dan ID admin. Yang terakhir ada pada pasien dokter, yaitu ada pada ID dokter dan ID pasien. Selanjutnya, setelah kita menetapkan kunci key dari masing-masing tabel tersebut, kita akan membangun hubungan antara tabel-tabel tersebut. Tapi sebelum itu kita harus merapikan tabel ini. Kemudian kita simpan gambarnya. Dan kemudian kita bangun relasinya. Dan ID dokter dengan ID dokter. ID dokter dengan ID dokter. ID admin dengan ID admin. Kemudian ID pasien dengan ID pasien. ID admin dengan ID admin. Kemudian ID pasien dengan ID pasien. Ya, ini kita setelah selesai membuat tabel beserta relasinya, selanjutnya kita dapat membuat contoh dengan memasukkan data secara langsung. Itu yang pertama, kita memasukkan data pada tabel administrator. Yang pertama, ID admin kita tulis 1, dan kemudian nama admin kita tulis Fatih, dengan nama Fatih dengan waktu jaga 20, yang kemudian kita ego, maka data tersebutlah kita masukkan, dan kemudian kita masukkan data baru lagi dengan ID admin 2 dengan nama Galih, dan dengan waktu jaga kita samakan saja 20.
Dengan ID admin kita tulis 3 dengan nama Java dan dengan waktu jaga sama 20. Dan bisa dilihat pada ini telah memiliki data maaf di sini varchar memiliki 3. Maaf, terdapat kesalahan dimana harusnya ini adalah nama admin kita tulis 30 agar cukup namanya. Ya, ya betul. Kemudian kita bisa mengubah ini lagi menjadi party. Kemudian Gale. Dan Dava. Ya, maka sudah selesai kita memasukkan data pada tabel administrator. Yang selanjutnya kita akan memasukkan data pada tabel pasien. Kita masukkan di pasien 1, nama pasien Ledger. Maaf, terdapat kesalahan di mana nama pasien di sini harusnya merupakan varchar. Saya salah menerapkan tipe, kita ganti. Kemudian kita masukkan di pasien 1 dengan nama pasien Hadi, jenis kelamin 1, dan kemudian alamatnya Jalan Tenggarang. Ya, maka data tersebut telah selesai kita masukkan. Kemudian kita masukkan data yang kedua, yaitu ID pasien 2 dengan nama pasien Fajar dan dengan jenis kelamin 1, artinya laki-laki, dengan alamat pasien Jalan Abdul Wahid. Kemudian kita masukkan data yang ketiga, dengan nama pasien Ani, jenis kelamin 2, artinya perempuan, dengan Jalan Kota Kulon. Kemudian kita lanjut. Maka data tersebut telah selesai kita masukkan. Bisa dilihat pada tabel di sini, di mana tabel ini telah memiliki data. Dan kemudian kita masukkan data pada dokter. ID dokter kita tulis 1 dengan nama dokter kita tulis Raharjo, dan dengan alamat dokter Jalan Ahmad Yani.
dengan tanggal lahir, kita tulis 1 Mei 2014 saja, dengan nomor HP 088, dengan spesialis gigi, spesialis gigi saja, dengan waktu kerja 8 jam. Kita simpan, dan kemudian kita masukkan data baru dengan ID 2, nama dokter Dina, alamat dokter, Jalan Badean, dengan tanggal lahir, dengan nomor HP, spesialis jantung, dengan waktu kerja sama 8 jam. Bisa dilihat data tersebut telah masuk, dan kemudian kita tuliskan data baru lagi, dokter yang ketiga, dengan nama dokter Dani, dengan alamat dokter, Jalan Curah Dami, dengan tanggal lahir, dengan nomor HP, spesialis dan paru-paru, dengan waktu kerja 8 jam. Bisa dilihat pada tabel ini telah terdapat data yang telah kita masukkan, dan kemudian kita masukkan data pada administrator sudah ya. Sudah, kita masukkan pada daftar, dengan ID daftar 1, ID pasien. Bisa dilihat di sini sudah ada ID pasien yang sebelumnya kita masukkan pada tabel ini, sehingga kita hanya tinggal memasukkan saja. Begitu juga dengan admin, kita telah memasukkan data pada tabel admin sebelumnya, sehingga pada pengisi ini kita hanya tinggal memilih saja siapa adminnya. Tulis Fajar dan Dava. Tabel tersebut telah kita masukkan, dan kemudian kita pada di daftar kedua kita masukkan Hadi dan Fatih. Kemudian pada data yang ketiga kita masukkan ID pasien Nani dan ID admin Galih. Bisa dilihat pada tabel ini telah terisi datanya, sehingga data yang telah kita input tadi telah selesai. Dokter sudah, dokter admin. Kemudian kita lanjutkan pada dokter admin dengan ID data 1 dengan ID dokter sama seperti yang tadi, dokter telah kita masukkan. Jadi kita tinggal memilih saja. Kita pilih Dani, dan kemudian ID admin kita pilih Dava. Data tersebut telah masuk, dan kemudian kita masukkan data kedua dengan ID dokter Dina dan ID admin Fatih. Kemudian kita masukkan data yang ketiga dengan ID dokter Raharjo dengan ID admin Galih. Ya, bisa dilihat pada tabel ini telah selesai kita masukkan datanya, sehingga terlihat ID data, ID dokter, dan ID admin. Kemudian yang terakhir adalah pasien dokter. Kita masukkan data yang pertama dengan ID dokter Dani
dan ID pasien Fajar dengan waktu periksa tanggal 1 saja 2024 dengan resep paracetamol. Dan kita masukkan data pasien yang kedua dengan ID dokter Dina, ID pasien Hadi, dan waktu periksa tanggal 2 saja dengan resep amoxicillin. Bisa lihat data tersebut telah berhasil kita masukkan. Dan kemudian kita masukkan data yang ketiga, yang terakhir, dengan ID dokter Harjo, dengan ID pasien Nani, dengan waktu periksa tanggal 3, dan dengan resep paracetamol amoxicillin. Data tersebut telah selesai kita masukkan dan kemudian kita cek kembali. Ya, bisa dilihat pada tabel tersebut telah memiliki data yaitu ID dokter, ID pasien, waktu periksa, serta resep. Kita telah selesai memasukkan contoh singkat terkait dengan kasus ini. Kita memberikan beberapa contoh pasien, dokter, serta admin. Ya. Sekian tugas 2 basis data dari saya. Jika apabila terdapat kekurangan atau kesalahan, harap dimaklumi, dan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.